Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Tafiantina, NIM 7101418-297 dari Rombel Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Team Games Turnamen atau disingkat dengan TGT. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai metode pembelajaran Team Games Turnamen. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu metode pembelajaran. Lalu poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu metode pembelajaran Team Games Turnamen atau TGT. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat ada materi yang akan saya sampaikan pada metode pembelajaran Team Games Turnamen. Yang kelima yaitu tentang prosedur atau penerapan pembelajaran Team Games Turnamen. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari metode pembelajaran Team Games Turnamen. Oke, mari kita mulai dari poin yang pertama. Sebelum saya menjelaskan tentang metode pembelajaran Team Games Turnamen, saya akan menjelaskan tentang apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, juga segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran juga diartikan sebagai suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar sehingga tujuan pembelajaran yang telah diciptakan tercapai dengan baik. Oke, lalu poin yang kedua, apa itu metode pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen? Metode pembelajaran Team Games Turnamen adalah metode pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok yang berbeda kemampuan yang menggunakan sistem turnamen akademik yang diikuti oleh seluruh siswa dan efektif untuk memudahkan siswa berpikir positif dalam pelajaran. Metode pembelajaran TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. Melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. Poin selanjutnya yaitu tentang kelebihan serta kekurangan dari metode pembelajaran Team Games Turnamen. Yang pertama tentang kelebihan Team Games Turnamen. 1. Model Team Games Turnamen tidak hanya membuat siswa yang cerdas atau berkemampuan akademis tinggi lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi siswa yang berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. Kedua, dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. 3. Dalam model pembelajaran ini membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran karena dalam pelajaran ini guru menjanjikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok terbaik. Yang keempat, dalam pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini. Yang kelima, mudah divariasikan dengan media pembelajaran seperti flashcard, Scrabble, dan teka-teki silang. Yang keenam, pembelajaran kooperatif Team Games Turnamen dapat meningkatkan dan menumbuhkan minat belajar siswa karena di dalam Team Games Turnamen terkandung proses permainan yang menjadikan proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen memungkinkan siswa belajar lebih rileks. Di samping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Team Games Turnamen. Yang pertama, sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis
Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok. Yang kedua, waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Yang ketiga, masih adanya siswa berkemampuan tinggi, kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain. Yang keempat, keaktifan tidak merata karena siswa yang aktif biasanya hanya siswa yang ikut game saja. Untuk poin yang selanjutnya yaitu tentang materi yang akan saya gunakan di metode pembelajaran tim games turnamen. Materi yang saya gunakan di metode pembelajaran tersebut adalah materi kelas 11 SMK Akuntansi, yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Jadi, apa yang dimaksud dengan akuntansi perusahaan dagang? Akuntansi perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagang atau dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Meskipun ada perubahan hanya sebatas pada pengemasan, sehingga tidak ada proses berikutnya. Penghasilan perusahaan dagang bersumber dari penghasilan penjualan barang, sehingga pendapatan perusahaan dagang dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Ciri khusus dari perusahaan dagang adalah membeli atau pembelian, pengeluaran uang, menjual atau penjualan, dan penerimaan uang. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang sama dengan transaksi yang terdapat pada perusahaan jasa, hanya ditambah adanya transaksi. Yang pertama, pembelian barang dagang yang melibatkan akun-akun antara lain pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, dan biaya angkut pembelian. Yang kedua yaitu penjualan barang dagang dengan melibatkan akun-akun penjualan. Melibatkan akun-akun antara lain penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga, potongan penjualan, dan beban angkut penjualan. Syarat pembayaran ialah syarat yang berhubungan dengan adanya potongan tunai maupun jangka waktu kredit. Syarat penyerahan ialah berhubungan dengan biaya pengiriman yang menanggung pembeli atau penjual. Yang pertama yaitu FOB shipping point atau franko gudang pembeli. Artinya, semua biaya pengiriman menjadi tanggung jawab pembeli sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli. Yang kedua yaitu FOB destination point atau franko gudang penjual. Artinya, semua biaya pengiriman menjadi tanggungan penjual sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli. Lalu poin yang kelima yaitu tentang proses pembelajaran tim games turnamen. Pada proses pembelajaran tersebut, guru membuat suatu bentuk permainan dan materinya terdiri dari sejumlah pertanyaan yang relevan dengan materi yang sudah disampaikan oleh guru pada fase sebelumnya untuk menguji kemampuan pengetahuan siswa setelah memperoleh informasi secara klasikal dan hasil latihan di kelompoknya. Dalam permainan ini, posisi meja turnamen diatur adalah sebagai berikut. Siswa dari suatu kelompok ditempatkan pada meja turnamen berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Pada meja pertama, ditempatkan wakil-wakil siswa yang berkemampuan akademik tinggi. Pada meja kedua dan ketiga, ditempatkan siswa yang berkemampuan rata-rata. Sedangkan pada meja keempat, ditempatkan oleh para siswa yang berkemampuan rendah. Selanjutnya, para siswa akan mengalami perubahan posisi dari satu meja ke meja yang lain tergantung dari kemampuan mereka dalam mengikuti lomba atau turnamen tersebut. Pemenang pertama pada suatu meja bisa berpindah meja yang berkualifikasi lebih tinggi. Pemenang kedua tetap tinggal di meja semula.
Sedangkan siswa yang memperoleh skor rendah akan bergeser ke meja yang ditempati oleh siswa yang berkualifikasi lebih rendah. Dengan cara ini, maka penempatan siswa pada saat awal akan dapat bergeser naik atau turun sampai menempati posisi yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang sesungguhnya mereka miliki. Yang terakhir adalah kesimpulan dari metode pembelajaran Teams Games Turnamen. Metode pembelajaran Team Games Turnamen adalah metode pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok yang berbeda kemampuan yang menggunakan sistem turnamen akademik yang diikuti oleh seluruh siswa dan efektif untuk memudahkan siswa berpikir positif dalam pembelajaran. Prosedur pelaksanaan model pembelajaran Teams Games Turnamen melalui tahapan penyampaian informasi, pembentukan tim, permainan, dan tahapan pemberian penghargaan kelompok. Kelebihan model pembelajaran Teams Games Turnamen diantaranya yaitu model Teams Games Turnamen tidak hanya membuat siswa yang cerdas atau berkemampuan akademis tinggi lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Kemudian kelemahannya yaitu sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis dan waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Metode yang dapat digunakan pada model pembelajaran Teams Games Turnamen antara lain metode ceramah, kerja kelompok, diskusi, demonstrasi, dan pemberian tugas. Ada beberapa hal yang akan dapat diciptakan dalam pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran Teams Games Turnamen. Di antaranya prinsip rekasi, sistem sosial, sistem pendukung, serta dampak instruksional dan dampak pengiring. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.